Halo semuanya, pernah nggak sih Anda membayangkan betapa luar biasa rumitnya tugas seorang penegak hukum atau penyelidik? Coba deh kita pikirkan, ketika sebuah kejadian terjadi, jejak fisik di tempat kejadian perkara itu sangat mungkin dimanipulasi. Bercak darah bisa dibersihkan, sidik jari bisa dilap sampai hilang, bahkan rekaman kamera pengawas atau CCTV bisa saja sengaja dirusak atau dihilangkan. Tapi tahukah Anda, ada satu tempat kejadian perkara yang paling sulit, bahkan mustahil untuk ditembus secara langsung. Tempat itu adalah pikiran manusia. Ya, benar-benar di dalam kepala seseorang. Bagaimana caranya sistem peradilan kita bisa membuktikan apa yang sebenarnya terjadi di dalam pikiran seseorang pada detik-detik sebelum dan saat sebuah kejadian itu dilakukan? Pertanyaan terbesarnya selalu begini, apakah sebuah insiden itu murni ketidaksengajaan yang tragis, nasib buruk semata, atau jangan-jangan itu adalah sebuah niat jahat yang sudah dikalkulasi matang-matang? Nah, dalam penjelasan kali ini kita akan sama-sama membedah anatomi pikiran yang bersalah. Kita akan melihat bagaimana hukum membongkar isi kepala manusia berdasarkan literatur dan sumber-sumber hukum yang ternyata sangat amat menarik. Mari kita mulai. Oke, ini adalah peta jalan untuk pembahasan kita kali ini supaya arahnya jelas. Pertama, kita akan melihat anatomi sebuah tindak pidana. Lalu yang kedua, kita akan membedah kesengajaan dan keapaan. Ketiga, kita masuk ke area yang agak rumit, yaitu misteri dolus eventualis. Keempat, kita akan bahas konstruksi pembunuhan berencana. Dan terakhir, yang kelima, kita akan melihat bagaimana konsep ini diterapkan pada jerat hukum kabar bohong. Sekarang, Anda mungkin bertanya-tanya, bagaimana caranya hukum membaca pikiran seseorang? Jujur saja, ini adalah paradoks terbesar dalam sistem peradilan pidana kita di seluruh dunia. Kita kan nggak punya yang namanya mesin pembaca pikiran ya kan? Kita nggak bisa tiba-tiba menyambungkan kabel dari otak seorang tersangka ke layar monitor, lalu memutar ulang rekaman niat dan pikiran mereka seperti nonton film. Itu fiksi ilmiah. Namun, di sisi lain, asas hukum pidana kita dengan sangat tegas mensyaratkan satu hal, tidak ada pidana tanpa kesalahan. Artinya, orang nggak bisa dihukum kalau batinnya nggak salah. Jadi gimana dong cara hukum menyelesaikannya? Jawabannya adalah dengan seni deduksi. Hukum itu ibarat detektif yang harus menyimpulkan niat subjektif yang tersembunyi jauh di dalam batin seseorang, murni melalui fakta-fakta objektif yang tampak di luar. Dari mana? Dari tindakan fisik mereka, dari kata-kata yang mereka ucapkan, dan yang tak kalah penting, dari jeda waktu yang mereka miliki saat bertindak. Bagian 1. Anatomi sebuah tindak pidana. Mari kita pecah elemen-elemen dasar dari apa yang kita sebut sebagai kejahatan. Kalau kita bicara soal hukum itu punya cara pandang yang sama terstruktur, sangat kaku sebenarnya dalam melihat sebuah insiden. Menurut para pakar hukum legendaris seperti Simons dan Moyle-Jatno, sebuah tindak pidana itu bukan cuma sekedar perbuatan yang berdampak buruk. Nggak sesederhana itu. Ada syarat mutlak yang ibaratnya menjadi fondasi bangunan. Pertama, harus ada tindakan manusia. Ini bisa berupa perbuatan aktif atau justru pembiaran pasif. Kedua, tindakan tersebut harus secara eksplisit dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang. Ketiga, pelakunya haruslah orang yang mampu bertanggung jawab secara kejiwaan. Nah, poin keempat ini nih yang sangat krusial, yang jadi nyawa dari pembahasan kita. Harus ada yang namanya schuld atau kesalahan. Biar lebih gampang bayangin gini. Kalau ada sebuah pohon besar yang tiba-tiba tumbang ditiup angin kencang, lalu menimpa seseorang yang lagi lewat, itu namanya tragedi, nasib buruk. Tapi kalau ada seseorang yang sengaja menggergaji pohon itu tepat saat orang lain lewat, dengan tujuan supaya pohon yang menimpa orang tersebut, nah itu baru namanya kejahatan. Perbedaan di antara kedua skenario itu murni terletak pada satu hal, schuld, ada pada niat batin sang pelaku. Lanjut ke bagian 2. Membedah kesengajaan dan kealpaan. Ini adalah dua pilar paling utama dalam menentukan pertanggungjawaban pidana seseorang. Di mata hukum, kesalahan manusia itu terbagi ke dalam sebuah kontras yang sangat tajam. Di satu sisi ring, kita punya kesengajaan, atau dalam bahasa hukum Latinnya sering disebut dolus. Konsep inti dari dolus ini berasal dari istilah Belanda klasik yang sangat terkenal, willens and wetens. Artinya apa? Menghendaki dan mengetahui. Pelaku secara sadar menghendaki perbuatannya dan mengetahui betul apa akibatnya. Dia mau dan dia tahu, titik. Nah, di sisi ring yang lain kita punya kealpaan atau culpa. Ini adalah kebalikan dari kesengajaan. Di dalam culpa, si pelaku sebenarnya sama sekali tidak menginginkan akibat buruk itu terjadi. Tapi masalahnya, ia gagal. Ia gagal menggunakan akal sehat, gagal menggunakan pengetahuannya atau gagal menerapkan kehati-hatian yang sewajarnya diharapkan oleh masyarakat. Jadi kesimpulannya, hukum itu akan menghukum dolus karena niat jahatnya yang nyata, sementara hukum menghukum culpa karena kecerobohan luar biasa yang akhirnya membahayakan nyawa orang lain. Tapi tunggu dulu,
Masih ngomongin soal dolus atau kesengajaan, ternyata menetapkan orang itu sengaja atau enggak, itu enggak sesederhana kelihatannya loh. Ada dua teori psikologis besar yang dipakai oleh hukum untuk membedah niat ini. Pertama, ada teori kehendak. Teori ini simpel. Anda baru bisa dibilang sengaja kalau Anda memang dari awal berkeinginan mewujudkan hasil akhir dari kejahatan tersebut. Tapi masalah muncul di sini. Katakanlah, ada seseorang yang meledakkan bom di sebuah gedung yang dia pikir kosong, murni karena dia cuma mau menghancurkan gedungnya aja. Tapi dia tahu persis kalau setiap malam ada satu satpam yang berjaga di dalam. Dia nggak punya niat sama sekali buat ngebunuh si satpam, dia cuma mau ngerusak gedung. Kalau pakai teori kehendak doang, dia bisa lolos dari pasal pembunuhan sengaja. Disinilah teori membayangkan masuk sebagai penyelamat. Teori ini dengan tegas bilang, hey, kalau Anda bisa meramalkan dan membayangkan bahwa akibat fatal itu sangat mungkin terjadi karena tindakan Anda, dan Anda tetap ngotot melakukannya, maka di mata hukum Anda dikategorikan sengaja. Jadi, membayangkan probabilitas suatu bahaya, bobot kejahatannya itu bisa sama beratnya dengan menghendakinya secara langsung. Make sense kan? Menariknya, pemahaman hukum tentang apa itu niat ternyata nggak kaku. Dia terus berevolusi mengikuti peradaban. Kalau kita tarik mundur ke masa lalu, tepatnya pada era kriminal wetbook tahun 1809, konsep kesengajaan itu dilihat secara super sederhana. Cuma dilihat dari kacamata, apakah Anda punya kemauan fisik untuk bergerak atau tidak? Murni tindakan volitif saja. Tapi, pemahaman manusia berkembang, masuk ke era kolonial melalui memori Van Lichting atau memori penjelasan undang-undang, definisinya mulai mendalam. Hukum mulai menyeimbangkan antara perbuatan fisik dan kesadaran di dalam kepala pelakunya. Keseimbangan antara kehendak dan pengetahuan. Dan kalau kita melompat ke masa kini, ke Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional kita yang baru, yaitu UU Nomor 1 Tahun 2023, standar ini semakin dipertegas lagi. Asas kesalahan diangkat menjadi nyawa utama pertanggungjawaban pidana. Ini menunjukkan bahwa hukum kita itu hidup, dia terus beradaptasi dan belajar untuk meraba kedalaman dari kompleksitas psikologi kita sebagai manusia. Sekarang kita masuk ke bagian 3, misteri dolus eventualis. Ini dia, bisa dibilang ini adalah area abu-abu terbesar dan paling memusingkan dalam ranah hukum pidana. Jadi gini, para akademisi hukum itu membedah kesengajaan batin menjadi 3 tingkatan atau corak utama. Tingkatan pertama yang paling gampang dibuktikan, kesengajaan sebagai maksud. Ini clear banget. Anda ngambil pistol, Anda tembak seseorang karena Anda emang mau orang itu mati. Niat dan tujuannya sejalan. Tingkatan kedua, kesengajaan dengan sadar kepastian. Contohnya ngeri nih, ada orang meracuni satu tandon air milik sebuah keluarga besar. Karena target utamanya ada di keluarga itu. Dia tahu pasti, 100% kalau anggota keluarga lain yang bukan targetnya bakal ikut minum dan ikut mati. Walau dia nggak niat bunuh yang lain, dia sadar itu sebuah kepastian demi mencapai tujuan utamanya. Nah, tingkatan ketiga ini yang paling problematik dan sering jadi perdebatan panjang di ruang sidang, dolus eventualis, alias kesengajaan dengan sadar kemungkinan. Terus apa sih sebenarnya dolus eventualis itu? Secara definisi, ini adalah keadaan di mana sang pelaku sebenarnya menyadari betul ada potensi, ada kemungkinan timbulnya akibat buruk yang fatal atau dilarang. Tapi, bukannya berhenti, dia malah tetap melanjutkan tindakan berbahayanya itu dengan sikap batin yang berbunyi, apa boleh buat, terserah deh apa yang bakal terjadi nanti, yang penting gue lakuin. Konsep ini pada dasarnya adalah soal kalkulasi resiko. Pelaku mungkin gak punya niat utama buat melukai apalagi ngebunuh. Tapi sikap apa boleh buat tadi mencerminkan sebuah ketidakpedulian yang luar biasa ekstrim terhadap nyawa orang lain. Hukum melihat ini dengan sangat keras. Ketika Anda secara sadar mengkalkulasi sebuah resiko fatal dan Anda menerima kemungkinan itu terjadi, maka di mata hukum, Anda itu dianggap menyetujui akibatnya. Anda setara dengan sengaja melakukannya. Ngeri ya? Untuk ngasih gambaran betapa pusingnya penerapan konsep ini di dunia nyata, kita punya satu contoh yang sangat pas, yaitu kasus yang menjerat Gregorius Ronald Tanur. Kasus ini benar-benar jadi studi kasus akademis yang sempurna untuk melihat betapa tipisnya batas antara pasal 359 tentang kealpaan atau kecerobohan yang mengakibatkan kematian dengan pasal 338 tentang pembunuhan sengaja. Pertanyaan sentral yang diperdebatkan para ahli hukum adalah, apakah tindakan terdakwa yang secara nyata menempatkan korban pada posisi yang sangat membahayakan nyawa itu murni cuma kecerobohan karena panik semata? Ataukah jangan-jangan tindakan itu sebenarnya sudah masuk ranah dolus eventualis? Di mana si pelaku secara sadar tahu resiko fatal dari tindakannya, tapi tetap ngegas dengan sikap batin apa boleh buat? Nah, tanpa memihak pada putusan akhirnya sama sekali, kasus ini sukses membuka mata kita.
menunjukkan secara gamblang betapa beratnya beban seorang hakim untuk masuk ke dalam kepala seseorang dan menarik garis batas yang tegas antara kelalaian yang berujung maut dengan persetujuan batin atas hilangnya nyawa. Lanjut ke bagian 4, konstruksi pembunuhan berencana. Di sini kita akan membahas bagaimana teori-teori niat tadi diterapkan pada struktur kejahatan tertinggi yang ada di Kitab Undang-Undang. Di dalam KUHP kita, pasal 340 itu mengatur tentang pembunuhan berencana. Ini adalah kasta puncak, kejahatan paling serius yang bisa dilakukan seseorang terhadap nyawa manusia lain. Syarat-syaratnya sangat ketat. Pertama, harus ada kesengajaan yang jelas untuk merampas nyawa. Kedua, ada tindakan fisik merampas nyawa itu sendiri. Dan ketiga, ini yang paling membedakan dari pembunuhan spontan di pasal 338, harus ada unsur forbedah terat, alias direncanakan terlebih dahulu. Ini poin yang sering disalahpahami. Pembunuhan berencana itu bukan cuma soal seberapa sadis cara membunuhnya, tapi justru tentang seberapa dingin dan tenangnya pikiran sang pelaku saat merencanakan hal tersebut. Ada satu kutipan yang sangat membuka wawasan dari pakar hukum Edward Omar Sharif Hiarej. Beliau menjelaskan bahwa masyarakat awam itu sering banget terjebak membahas motif. Oh, dia ngebunuh karena dendam, karena utang, karena cinta ditolak. Padahal, coba tebak, hukum pidana pembunuhan berencana itu nggak terlalu peduli dengan kenapa Anda melakukannya. Motif itu nomor sekian. Yang paling dicari dan ditelisik oleh hukum adalah waktu. Ya, jeda waktu. Apakah ada jeda waktu antara momen di mana niat jahat itu pertama kali muncul di kepala dengan momen eksekusinya? Jeda waktu ini sangat krusial karena disitulah jendela kesempatan sang pelaku untuk merenung, waktu untuk berpikir jernih, menimbang untung rugi, dan membatalkan niat gilanya tersebut. Nah, kalau ternyata dia punya waktu luang yang cukup, tapi dengan sangat tenang, sangat dingin, dia memilih untuk tetap menarik pelatuk pistolnya atau menuangkan racunnya, disitulah letak tingkat kejahatannya yang luar biasa. Pengendalian diri yang penuh ketenangan untuk mencabut nyawa orang lain, itulah alasan utama kenapa ancaman hukuman pasal 340 bisa sampai pada pidana mati. Memasuki bagian 5, jerat hukum kabar bohong. Kita akan menggeser pandangan kita sedikit nih, dari kekerasan fisik berdarah ke kekerasan informasi di dunia maya. Bagaimana konsep niat ini berlaku buat para penyebar hoaks? Ngebaca pikiran pelaku kejahatan siber atau penyebar kabar bohong itu ternyata tantangannya nggak kalah rumit loh. Berdasarkan literatur seputar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, Pasal 14 dan 15, yang jadi senjata utama hukum kita soal hoax, kita bisa melihat bahwa yang dihukum itu bukan cuma sekedar kebohongannya aja. Seseorang itu bisa-bisa aja, dan seringkali terjadi, membagikan informasi yang kurang lengkap, agak lebay, atau memang hoax di WhatsApp grup atau media sosial. Tapi yang mengubah status dari orang iseng menjadi kriminal lagi-lagi adalah unsur niatnya, khususnya niat kesengajaan untuk sengaja memicu yang namanya keonaran di tengah rakyat. Perlu digarisbawahi, definisi keonaran dalam hukum itu sangat spesifik. Keonaran itu bukan cuma bikin topik jadi viral atau bikin netizen bingung berantem di kolom komentar. Enggak, keonaran berarti harus ada dampak atau potensi gesekan massal di dunia nyata. Ada kerusuhan, keributan sosial, di mana masyarakat sampai nggak bisa hidup dengan tenang. Jadi ketika ada niat jahat yang sengaja dirancang dari awal oleh si penyebar untuk meledakkan kekacauan sosial, itulah yang akhirnya dikejar dan dijerat oleh hukum kita. Setelah semua pembahasan panjang kita ini, pada akhirnya kita akan selalu kembali pada satu pertanyaan besar yang akan terus menghantui ruang-ruang pengadilan. Dalam sebuah peristiwa yang tragis, di manakah sebenarnya letak garis batas antara nasib yang sangat buruk dengan niat yang sangat jahat? Sepanjang eksplorasi ini, kita sama-sama menyadari bahwa sistem keadilan kita itu dituntut untuk melakukan pekerjaan yang hampir mustahil. Hukum nggak cuma sekedar menghakimi apa yang terlihat di depan mata, apa yang dilakukan oleh tangan seseorang. Tapi hukum, suka tidak suka, dipaksa untuk menyelami kedalaman ruang paling gelap dan paling rahasia di dalam batin manusia. Mulai dari menimbang batas tipis antara kecerobohan dan dolus eventualis si cuek yang fatal, sampai pada membongkar kalkulasi sedingin es dari sebuah pembunuhan berencana. Secara biologis, membaca isi kepala manusia itu mungkin tidak akan pernah bisa kita lakukan secara sempurna. Tapi secara jurisprudensi, secara hukum, itu adalah sebuah tugas yang mutlak dan wajib dilakukan demi satu hal, tegaknya keadilan sejati. Semoga pembahasan kita kali ini bisa memberikan wawasan dan kacamata baru bagi Anda saat melihat atau menganalisis kasus-kasus hukum ke depannya. Terima kasih banyak sudah ikut berpikir dan membedah materi ini bersama-sama. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.